tabel dan diagram batang sederhana. Nah, pernahkah kalian melihat data nilai atau jumlah siswa? Sudah pernah melihat itu? Ya. Mengapa data perlu disusun dengan rapi? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Nah, data adalah informasi yang dikumpulkan dari hasil pengamatan atau pertanyaan. Data bisa berupa angka, kata, atau gambar. Contoh data ada yang tahu? Ya? Tadi jumlah buah dan warna favorit. Nah, itu yang disebut dengan data. Selanjutnya ada pengertian dari tabel. Tabel adalah cara menyajikan data dalam bentuk kolom dan baris agar lebih rapi dan mudah dibaca. Sudah pernah membuat tabel? Sudah bisa? Adapun contoh tabel sederhana. Ini ada data jumlah kelereng. Dira memiliki 15 kelereng, Beni 12 kelereng, dan Nia 18 kelereng. Siapa yang punya kelereng paling banyak? Berapa kelereng? Yang punya kelereng paling sedikit? Berapa kelereng? 12. Nah, selanjutnya ada pengertian diagram batang. Nah, diagram batang adalah cara menyajikan data menggunakan batang berbentuk persegi panjang atau tinggi batang menunjukkan banyaknya data yang dimiliki. Kita ada yang tinggi, paling besar. Diagram batang membantu kita melihat perbandingan data yang jelas dan cepat. Sudah tahu bagian-bagian diagram batang? Belum tahu? Nah, ini bagian-bagian dari diagram batang. Yang pertama ada judul diagram batang. Nah, ini kan ada buah favorit siswa kelas 5. Sini ada yang pertama kita mulai 3 yang berisikan jumlah siswa ada 5, 10, 15, dan 20. Kedua kita membuat 10 data berdata di kategori data seperti apel, jeruk, pisang, mangga, dan ceri. Selanjutnya kita membuat diagram batang diagram. Ini ada 5. Luruskan ini batangnya di angka 5, terus di angka 10, ini di angka 15. Nah, setiap bagian memiliki peran agar data dapat dibaca dengan benar. Langkah-langkah membuat diagram batang. Yang pertama kita harus menentukan data. Datanya seperti jumlah buah favorit atau warna favorit. Sebelum membuat diagram batang kita harus mengetahui data yang akan digunakan. Yang kedua membuat tabel data.
155. Nah, tadi kan Alif memiliki tinggi badan 150, jadi barangnya di angka 150. Bayu 100 berapa tadi ya? 100. Oh, Bayu 144. Mita, Fitri, dan Mita. Nah, itu yang disebut dengan diagram batang. Ini ada di badan siswa. Nah, itu ada tadi yang di bawah itu nama siswanya. Terus sekarang sebelum kita masuki soal, ada yang belum ngerti, ada yang belum paham. Sudah semua paham? Ibu akan membacakan kesimpulan dari materi yang tadi sudah disampaikan. Diagram batang digunakan untuk menyajikan data agar lebih mudah dibaca dan dibandingkan. Dengan diagram batang, data terbesar dan terkecil dapat disambung dengan jelas sehingga informasinya lebih mudah dipahami. Selanjutnya kita akan ada latihan soal. Nah, siapa yang bisa menjawab angkat tangan ya? Ya, di sini ada tabel. Siswa yang membaca buku paling banyak adalah, bisa dilihat, Mani 6 buku, Juli 8 buku, Citra 5 buku, dan Dedi 11 buku. Lihat jawabnya. Berapa buku yang dibaca Dedi? 11. Siswa yang paling sedikit siapa? Citra. Berapa buku? 5. Bagian diagram batang yang menunjukkan jumlah data adalah A judul, B batang, C warna, D hiasan. Kalian tahu? Apa? Batang. Batang, betul. Bagian diagram yang menunjukkan jumlah data adalah batang. Tepuk tangan dulu dong.
coba satu ya. Kelompok apa satu? Gak ada yang mau maju, sweet dulu deh. Sweet. Yang mana nih? Dari sini, dari sini. Siapa yang mau sweet? Wah, kita ya.
Udah sama, udah kelompok. Udah bener tuh. Coba kita hitungnya. Kue talamnya ada 8. 8 kan? Ini kue talam. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah bener. Lainnya? Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Juga.
apa yang perlu dikomentarin. Tadi ada yang salah ya, kelompok satunya. Terus sekarang dasar jawabannya. Banyaknya seluruh makanan di sini deh, kelas deh. Banyaknya seluruh makanan tradisional tersebut. Berapa banyaknya? Adek? Berapa banyaknya? Udah tahu nih? Berapa banyaknya? Oke, belum dihitung ya. Ini kita hitung sama-sama ya. Salah jawabnya 39. Coba hitung deh satu kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Jadi jumlahnya 42. Nah, ini semuanya salah. Oke, makanan yang paling banyak berapa? Berapa? 9. Oke, makanan paling sedikit berapa? Selisih makanan tempe dan onde-onde 5. Urutkan makanan yang paling sedikit ke paling banyak. Yang pertama, nasi. Onde-onde, telepon, baju, ponsel, kue talam, Oke, benar. Kalau ada yang memilih komentari untuk diagram batang kelompok 2 sudah bagus ya, sudah rapi. Sudah. Jadi tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Supaya dia salah ya. Gak apa-apa ya kalau banyak yang salah, nanti belajar lagi ya. Nah, pertemuan hari ini perhatiin dulu ya. Pertemuan hari ini sudah cukup. Jadi tadi dimulai dengan doa, sekarang diakhiri dengan doa. Berdiri ya. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua.